Be phenomenal every day. Halo guys, market update kali ini akan saya buka dengan berita kenaikan suku bunga acuan BI rate ya dari 4,25% menjadi 4,75% atau naik 50 basis point. Nah, kenaikan ini sebenarnya sudah diprediksi dan sangat wajar ya. Mengingat strategi dari The Fed untuk tahun 2022 ini kan dia agresif menaikkan suku bunganya. Jadi kalau kita tidak mengikuti, maka akan ada dana-dana investor yang akan memilih untuk ditaruh di Amerika sana. Dan untuk angka 4,75% juga bukan angka yang cenderung tinggi ya. Kita pun pernah mengalami suku bunga yang mencapai 6%. Nah, sekarang apa dampak positifnya dari kenaikan ini? Tentu untuk para investor yang suka berinvestasi di instrumen-instrumen seperti deposito atau obligasi akan merasakan return ya atau imbal hasil yang lebih tinggi lagi akibat dari kenaikan suku bunganya. Tapi ada tapinya nih, untuk dampak negatifnya adalah para pelaku usaha yang menggunakan fasilitas pinjaman kredit ya atau fasilitas bank juga akan membayar bunga itu lebih tinggi lagi. Nah, karena ada lending facility-nya juga akan dinaikkan kan dengan kenaikan suku bunga acuan ini. Nah, teman-teman yang mungkin ada yang sedang membeli rumah secara cicilan ya atau KPR, itu juga harus hati-hati, terutama apabila KPR-nya sudah memasuki masa floating ya. Nah, ketika sudah memasuki masa floating, terus suku bunga terus naik, bisa-bisa sekarang itu mungkin sudah di angka 11-12% ke atas ketika floating. Kalau sedang dalam masa fixed rate, itu tentu kita tidak perlu khawatir karena sudah di-lock kan suku bunganya berapa persen, misalkan 5 atau 6%. Tapi kalau sudah floating, dia akan mengikuti suku bunga acuan, dan kalau suku bunga acuannya itu naik, nah bunganya juga akan terus meningkat ya. Jadi teman-teman yang mempunyai fasilitas pinjaman di bank harus hati-hati dengan kenaikan suku bunga seperti ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke market update-nya, di mana indeks kita IHSG ditutup di level 7017 ya, atau naik 0,5% di hari Jumat ini. Dan pergerakan asing di hari Jumat, selama satu minggu ini asing melakukan net sell 603 miliar. Ya, tidak terlalu besar sih ya. Dan di hari Jumatnya, satu hari ini, asing malah justru net buy 1,1 triliun ya. Jadi mungkin Senin sampai Kamis itu asing melakukan jualan terus, dan di hari Jumat dia beli 1,1 triliun. Secara overall masih minus 603 miliar ya untuk outflow asing di regular market. Nah, secara chart pun indeks kita ternyata bergerak malah naik ya. Dari level 6.700-an sekarang sudah break di level 7.017 ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat chartnya ya, di mana minggu lalu ini sempat cukup mengkhawatirkan jebol ya di MA 200-nya, dan sekarang dia sudah berhasil di atas MA 200-nya kembali ya. Kenaikan ini juga salah satunya dipicu oleh sudah mulai dirilisnya laporan keuangan Q3 ya. Teman-teman juga bisa lihat di ini ya, di websitenya idx.co.id di bagian ini. Triwulan 3 atau kuartal ketiga itu sudah cukup banyak emiten-emiten yang merilis. Nah, ini sudah ada 3 halaman. Sehingga mungkin membuat di samping kenaikan suku bunga juga rilisnya laporan keuangan ini membuat sentimen market menjadi positif ya. Walaupun demikian, view saya pribadi terhadap indeks kita ya, IHSG masih sama sebelumnya. Jadi saya masih belum merasa benar-benar firm ya bahwa indeks kita akan terus rally hingga akhir tahun. Tapi saya percaya window dressing tetap akan terjadi. Nah, saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing adalah selama seminggu ini BCA, Bank Mandiri, Unilever, Pegas, GoTo ya. Nah, ini kebanyakan juga sudah saham-saham blue chip. Nilainya memang tidak terlalu signifikan ya, 600M, 500M, 200, 190, 114M. Biasanya kan triliunan ya, kalau asing benar-benar inflow. Yang paling banyak dijual oleh asing adalah BRI, Astra, Kalbe Pharma, Telkom, AMRT, ASUS atau S Hardware ya. Nah, ini nilainya juga tidak terlalu besar ya, 600M, 300M, 100, 100, dan di bawah 100M. Nah, saham yang akan saya bahas kali ini yang pertama adalah saham ini ya. Nah, ini adalah saham BC.
Ini teman-teman bisa melihat ya, ini BC Internasional. BC ini adalah emiten yang bergerak di bidang pertaniannya atau agribisnis. Di sini untuk emiten BC ini di tanggal 21 Oktober 2022 sesudah market tutup ya 15.58 dia baru rilis laporan keuangannya. Dan untuk laporan keuangannya kita secara cepat ya bisa melihat bahwa laba ruginya juga ada mengalami kenaikan yang cukup banyak ya, dari 226 miliar menjadi 340 miliar ya. Ini 30 September 2021 compare dengan 30 September 2022. Secara equity-nya ada kenaikan juga 2,7 triliun menjadi 2,8 triliun untuk data 31 Desember versus 30 September ya. Nah, di sini. Nah, ini summary-nya kita bisa lihat di fundamental ini ya. Dimana, nah, sahamnya biasanya rilis laporan keuangannya itu bagus ya, dan dia dirilisnya sesudah market tutup, itu akan terjadi pergolakan gejolak harga. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, yang perlu dicermati untuk value transaksi dari BC sendiri ini tidak terlalu besar. Contohnya di hari Jumat ini hanya sekitar 600 juta ya, ini ya, 597 itu. Dan bid offernya sih tidak terlalu tebal-tebal ya. Ini menandakan artinya jumlah saham beredar di masyarakatnya itu tidak terlalu banyak. Nah, memang kemungkinan Senin saham ini bisa bergejolak ya. Tapi kalau kita cermati secara laporan keuangan, sebenarnya saham BC ini lebih cocok dikategorikan sebagai saham yang untuk investing ya. Atau kita membeli berdasarkan fundamental perusahaannya. Nah, secara equity-nya dia setiap tahun juga mengalami pertumbuhan ya, dari 1,9 triliun jadi 2 triliun, 21, 215, 23, 25. Terakhir di 2022 ini adalah di 2,8 triliun ya. Nah, terus secara perusahaan pun dia juga membukukan profit ya yang cukup stabil. Nah, memang profitnya tidak terus meningkat ya dari tahun ke tahun, tapi dia juga cukup stabil, dia selalu mencetak profit. Walaupun kemarin di tengah pandemi pun ya, ini ya 2020 dia juga masih cetak profit 150M untuk Q3-nya. Sebentar, kalau saya setahunkan, nah ini ya, juga masih cetak profit ya 275M, 2021 juga 380M. Nah, ini disetahunkan di 2022 sekitar 454 miliar. Secara valuasi ya, valuasi nilai bukunya, price book value-nya juga dia tidak terlalu tinggi ya. Dua kali di tahun 2016 dan sekarang tinggal 1,3 kalian. Ini market cap-nya ada di 4 triliun dengan equity 2,9 triliun. Jadi saham BC ini juga sebenarnya salah satu saham yang cukup menarik karena bisnis pertanian pun itu bisnis yang ibaratnya sepanjang masa juga ya, yang terus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat. Nah, itu untuk saham BC yang pertama. Terus kemudian ada saham Excel. Excel ini sempat saya bahas juga di minggu lalu ya. Di video minggu lalu. Nah, sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya selama 1 minggu ini. Nah, ini ya. Teman-teman bisa melihat dari tanggal di hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini dia rally. Rally-nya itu hampir 10%. 2.300 hingga 2.000. Ini ya, tertingginya 2.580. Atau sekitar 200 poinan ya. Di hari Jumat ini dia malah mengalami penurunan minus 3,5%. Nah, kalau sekarang dia harganya itu sedang ibaratnya itu hanging ya, atau menggantung. Antara support juga nggak terlalu dekat support, antara level psikologis MA200-nya di 2700 juga nggak terlalu dekat ya. Dia ada di tengah-tengah. Nah, kalau kondisi harga seperti ini biasanya saya tidak melakukan trading atau tidak membeli ya saham yang harganya itu sedang ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, secara bandarmologi dia ada sedikit ya akumulasi dari ZP Kim Eng. Sejak tanggal ini seminggu kemarin dari tanggal 17 hingga 21 Oktober ya. 18,8M yang jualan AK ya. 12,3 miliar. Yang nomor 2 KKZ ya 6,8, OD jualan 9,4 miliar. Jadi mungkin untuk kondisi saat ini ya Excel kita lebih wait and see terlebih dahulu. Kecuali misalkan nih dia ada di area dekat dengan supportnya lagi.
Terus next ada saham rokok. Nah, rokok GGRM, HMSP ataupun Wismilak ya, WIM mengalami pergejolakan ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga untuk GGRM satu minggu ini tiba-tiba dia ada kenaikan yang cukup besar ya. Sebentar saya pakai ini aja. GGRM. Nah, GGRM dia ada mengalami kenaikan dari 22 ribuan sekarang sudah 24 ribu atau sekitar 10% ya, hanya dalam waktu satu minggu. Nah, memang saham rokok ini kan tertekan terus ya dari tahun ke tahun dan mungkin ada teman-teman yang merasa imannya tidak kuat dan menjual ya, akhirnya menjual saham-saham dari emiten rokok. Tapi ya kalau saya sih percaya bahwa industri rokok itu belum punah lah ya. Masih banyak orang-orang yang suka ya dengan mempunyai kebiasaan itu merokok. Jadi saya percaya walaupun industrinya sedang tertekan, sebenarnya performa perusahaannya pun walaupun turun, tapi dia masih mencetak laba ya. Dan rokok ini sudah pemain puluhan tahun ya. Jadi ya saya tetap melihat bahwa ada kemungkinan rokok ini akan kembali rebound. Ini teman-teman bisa melihat ada kenaikan yang cukup signifikan 10% ya dalam satu minggu ini dan ada big akumulasi ya dari ZP sebanyak 25,7 M yang jualan YU minus 7,5 M ya. CS 16,4, OD 5 jualan 5,2 miliar. Jadi big akumulasi selama satu minggu kemarin ini. Walaupun demikian, rokok tetap menjadi emiten yang untuk long term ya bagi saya pribadi dan sistem pembeliannya masih terus di averaging, bukan untuk scalping atau trading harian sih. Kurang lebih sama dengan emiten HMSP ya. HMSP juga ada pergejolakan. Nah ini ya, selama satu minggu kemarin dia tiba-tiba naik ya, lompat kodok dari 900-an tiba-tiba menjadi 980, sama hampir 10% ya. Secara bandarmologi untuk HMSP dia kalau tadi gudang garam kan ada big akumulasi, di HMSP ini agak berimbang ya yang beli dan jual. Di CC 20,2 M, YP 19 yang jualan 19,1 M. Nomor 2-nya juga LG Trimega ya 16,2 M, OD minus 7,3 M. Jadi ada normal akumulasi. Nah, yang kinerjanya paling moncer itu adalah ini ya, Wismilak. Tapi Wismilak ini harganya kan sudah di atas ya, berbeda dengan dua emiten yang lainnya ya. GGRM dan HMSP itu kan harganya sedang di area support. Sedangkan si Wismilak ini harganya malah di area resistennya. Jadi kalau saya sendiri sih tidak terlalu melirik ya untuk emiten dari Wismilak. Terus next akan saya bahas adalah AISA. Nah, AISA akhirnya betul-betul jebol ya di level 200-nya. 200-an ini dia jebol. Ini teman-teman bisa melihat ya. Jadi di satu minggu kemarin ini dia di 180-an ya, opening di hari Senin dan di hari Jumat ini sempat jebol 200-nya itu menyentuh 212 highest-nya ya. Namun closing-nya itu di bawah 200 ya. Di video minggu lalu saya sempat berkata bahwa level psikologis AISA ini 200 ya, di 200. Jadi artinya yang sudah beli di harga sebelum dia rally tentu bisa mempertimbangkan untuk take profit di area sekitar 200-an kan. Nah, kalau sudah dia break di level psikologisnya tapi closingnya di bawah ini, nah kondisi sekarang ini bukan kondisi yang tepat ya untuk mengakumulasi. Nah, lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu. Secara bandarmologi tidak terlalu signifikan ya. MG buy hampir 1 miliar, yang jualan Trimega minus 1,4 miliar ya. Nah, biasanya saham AISA ini secara volumenya ini kan mencapai 31,2 miliar. Biasanya sih angkanya tidak segini ya. Nah, ini artinya ada pihak-pihak yang sedang mempunyai project lah ya di AISA sehingga volume transaksinya ini kok bisa besar. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Biasanya kan ini candle ini kan kecil-kecil ya. Tiba-tiba sejak di akhir September ini candlenya untuk volume transaksinya itu menggemuk ya atau besar-besar ya. Nah, ini emiten-emiten seperti ini ya, emiten yang cenderung pergerakan harganya fluktuatif untuk AISA ya. Dan yang terakhir, masih ada Indofood ya. INDF ini dia juga mengalami kenaikan akhirnya.
Akhirnya dia mengalami kenaikan dari level support 6.000-nya, sekarang sudah ada di level 6.275 atau sekitar 6.300-an ya. Masih belum break di level psikologisnya 6432 ini ya. Secara bandarmologi ada peak akumulasi untuk saham Indofood ya. CS sebanyak 67,7 miliar ya. Yang nomor 2 ada Kaset 37,3, yang jualan YP 22,1, BK 18,1. Ini cukup jauh perbedaan antara yang mengakumulasi dan yang menjual ya. Nah, jadi ini ada big akumulasi di saham Indofood. Nah, biasanya kalau seperti ini dia akan mengejar level psikologisnya ya di 46450. Seperti itu untuk saham Indofood. Dan yang terakhir yang saya bahas adalah saham-saham emiten bank digital ya. Nah, bank digital yang beken ya, ada Arto. Chartnya itu kurang lebih semua mirip-mirip ya. Ini saya buka di sini aja. Untuk Arto hancur ya, dia turun cukup tajam nih dari harga belasan ribu ya. Nah, 19.000 dia turun terus hingga mencapai level 4.600-an. Dan di seminggu kemarin dia mengalami kenaikannya, dan hampir semua ya, hampir semua saham bank digital itu mengalami kenaikan. Contohnya Arto ini dari 4.600-an, closingnya di 5.400. Naiknya cukup signifikan, hampir 20%. Secara bandarmologi tidak terlalu ada yang signifikan ya. Beli dan jualnya itu berimbang. Nah, ini untuk Arto. Terus ada lagi yang BBYB ya. BBYB Newbank. Newbank ini hampir sama ya. Dia sempat harganya 2.000 lebihan terus jatuh terus ya. Tinggal 700-an dan sekarang ada di level 785 ya. Nah, kenaikannya memang tidak sebesar si Arto ya untuk emiten BBYB. Nah, BBYB chartnya mirip ya, seminggu kemarin ada naik. Yang perlu diperhatikan di bank-bank digital ini kalau saya adalah yang menarik untuk emiten-emiten bank digital yang equity-nya itu tidak sampai 3 triliun. Nah, kenapa? Karena ada aturannya. Aturan bahwa untuk emiten bank termasuk bank digital di tahun 2022 akhir ini itu harus memenuhi modal inti 3 triliun. Artinya kalau belum mencapai, tentu emiten ini harus melakukan corporate action. Entah penyertaan modal dengan cara misalkan ada penambahan modal dengan right issue ataupun private placement. Dan corporate action seperti ini itu biasanya bisa mengerek ya, atau menyebabkan harganya itu bergerak fluktuatif ya. Nah, itu yang menurut saya ada peluang yang bisa kita lihat ya ke depan di menjelang akhir tahun 2022 ini, yaitu modal inti bank yang 3 triliun. Kalau Arto kan secara equity dia sudah 8 triliun, tentu dia sudah surpass ya. Untuk BBYB sendiri itu masih di angka 2,1 triliun. Jadi dia otomatis mau nggak mau harus melakukan cara untuk mengerek modal intinya ke 3 triliun. BBYB sendiri saya juga menggunakan platform aplikasinya ya. Menurut saya juga cukup user friendly atau mudah digunakan. Dan dia punya fitur yang ada seperti deposito yang mencairkan bunganya itu harian. Dan bisa ditarik sewaktu-waktu. Nah, itu yang saya manfaatkan di aplikasi Bank Neo. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati ya untuk bank digital ini. Kita sebaiknya jangan terlalu menempatkan dana terlalu besar ya. Karena kita juga bingung nanti misalkan ada sistem error atau trouble. Ini kantornya di mana ya. Kalau by customer service saja tentu tidak firm ya. Dibandingkan kalau misalkan kita ada suatu error transaksi, kita langsung ke kantor cabangnya, kita ngomong sama customer service-nya langsung. Nah, itu mungkin lebih struck ya. Jadi memang saya menggunakan aplikasi ini untuk itu ya yang seperti deposito hariannya. Nah, ada beberapa bank lain yang modal ininya belum sampai 3 triliun ya, seperti contohnya ini Bank Amar ya. Bank Amar Indonesia ini juga baru 2 triliun untuk equity-nya, dan juga ada BANK, Bank Aladin Syariah. Ini juga masih 2 triliun. Nah, emiten-emiten ini tentu harus melakukan corporate action ya untuk memenuhi modal inti 3 triliun. Nah, itu yang lebih saya fokuskan untuk emiten bank ini di akhir tahun 2022 ini.
Nah, oke guys, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you.